Paksa peristiwa telah terurai hingga tiada ruang untuk terbersit rasa bahwa semua yang kau miliki adalah segala yang ku damba. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan. Topeng Malang yang tadinya harus pinter ngukir dari kayu sama Mbak Yongki sudah dibuat dari fiber. Pertama bukan fiber. Bahwa ternyata yang lebih tua dari fiber dari kertas koran. Dan Bapak Joko Rahadi itu orang di Bali. Rihat. Pak Joko Rihadi BA. Karena sekarang nggak ngerti BA itu. Titel lah ya, titel. Sarjana muda Saat itu ya, sekarang nggak ada sarjana muda. Kadang tua baru jadi sarjana. Ini Mbak nggak ngomong? Iya Ma, bentar. Ini bener rumahnya Pak Joko? Iya benar. Ada yang bisa dibantu Mbak ya? Beliaunya ada nggak? Bapak sudah meninggal 2014 kemarin. Iya. Sorry, saya ini soalnya saya dengar di sini itu ada tempat pembuatan topeng Malang dari kertas. Oh iya. Dulu memang Bapak pengrajin topeng Malang sih, memang dari kertas. Ada yang bisa dibantu Mbak ya? Itu masih ada nggak? Kalau topengnya sih masih ada, cuman kalau produksinya kita sudah nggak ada karena kan beliaunya sudah almarhum. Iya. Mungkin saya boleh lihat yang topeng yang masih ada. Oh bisa. Ada di depan sih Mbak kalau mau lihat. Cuman ya nggak lengkap ya, yang peninggalannya aja. Iya. Mungkin boleh. Boleh. Silakan. Di sebelah ya di sebelah sini ini juga sebagian hasil karyanya Bapak sih. Iya. Jadi topeng-topeng di sini juga yang di dalam. Jadi dua ruangan ini memang sengaja saya dedikasikan buat semua hasil karyanya Bapak. Oh ini yang lengkap ada di sini ya? Iya. Wow. Iya. Jadi ya ini Mbak yang peninggalannya dari almarhum Bapak, topeng Malangnya. Iya. Ini dari kertas. Dari kertas. Iya, Keren dari kertas. banget. Iya. Terus nih aku penasaran ya, kalau topeng itu kan sebenarnya kebudayaan yang ada di beberapa daerah di Indonesia. Kalau topeng Malang tuh ada bedanya gak sih? Ada, jadi tiap-tiap daerah itu ada karakteristik sendiri-sendiri Mbak. Mungkin yang kalau orang biasanya tahu kan topeng Bali ya. Kalau topeng Bali itu dia, setahu saya alirannya itu lebih ke realis, walaupun ada dekorasinya, tapi ekspresi ketawanya, ekspresi marahnya itu lebih kelihatan. Tapi kalau topeng Malang ini cenderung ke dekoratif. Jadi bentuk bunganya dari mahkotanya itu kan nggak kelihatan bunga asli kayak yang di Bali. Kalau di Bali kan kelihatan kamboja. Juga pewarnaannya dia lebih dekoratif ya. Jadi warnanya tergantung wataknya. Kalau di sini yang panji itu yang mana? Panji itu yang tidak ada taringnya, yang ada kumisnya, yang dia wajahnya tersenyum ramah. Oh, yang hijau itu. Yang hijau seperti yang hijau itu. Kalau yang sebelah sananya Dewi. Panjang sih Mbak ya kalau mau. Apa mau sambil duduk atau sambil ini? Boleh. Boleh. Silakan. Ya. Ya, jadi ini Mbak, kalau dari topeng Malang kan diambil dari kisah Panji ya. Iya. Itu kisah kepahlawanan kesatria di tanah Jawa. Dan pasti ada bumbu-bumbu romantikanya lah antara Panji Asmorobangun sama Galuh Chandra Kirana. Biasanya sih kalau topeng Malang kan dua tokoh itu sih
Walaupun nanti dari kedua tokoh ini pasti akan nanti berkembang kayak nanti sedikit tentang klononya, dari antagonisnya akan ada klono Bapang dan segala macamnya ya, rata-rata yang ada di sini yang so far yang saya ngerti ya. Menurutku ya ini kan inovasi banget nih, pakai kayu diganti jadi pakai bubur kertas, sudah lebih awet, lebih gampang pembuatan. Ada beberapa yang dari kayu ya, di sini juga ada beberapa yang dari kayu. Itu awal mula Bapak belajar membuat topeng, karena kan memang dari dulu orang taunya ya topeng dari kayu. Ya, benar. Otomatis Bapak dulu juga belajarnya dari kayu. Nah, ketika mulai memahami menggores dari kayu itu, mungkin beliau menemukan kok susah ya. Kalau udah terlanjur salah gores, nggak bisa dipakai lagi. Kan kalau kayu kan nggak bisa ditambal, ya kan. Nah, tapi kalau kemudian kalau di kertas kan bisa. Mungkin dari situ beliaunya sih ceritanya dulu gimana sih bikin biar lebih mudah. Juga dari segi ekonomisnya kan bubur kertas kan lebih murah daripada kayu. Nah, kemudian juga yang terakhir lastingnya, jadi lebih tahan lama. Aku penasaran, boleh lihat yang di situ nggak? Boleh, boleh. Silakan. Mbak siapa? Saya malah. Mbak Malai. Bentar Mbak ya, tak ambilkan ada artikel tentang beliaunya dulu. Oh, ada. Bentar, Boleh. ya. Ini Mbak Malai. Ini ada sedikit artikel yang sempat saya kumpulkan. Nah, dari beliau saya ngambil ya bahwa kalau seseorang itu sudah benar-benar mencintai sesuatu yang dia lakukan ya, walaupun beliaunya sudah pensiun tanpa dapat gaji ataupun tuntutan tugasnya, dia akan terus melakukan yang terbaik dalam semua karyanya sampai akhir usia beliau. Untuk mau dibaca-baca dulu sama Mama sambil dipelajari ya, sambil saya buatkan minuman yang spesial buat Mama. Oke, ya. Nah, Mas, Ipo. oke. Sing serang kayak biasanya pokoknya wis. Oke? Ya. Thank you. Di sini nggak kelihatan. Thank you. Nah, makasih ya. Kopinya? Sang, aku nyilih bolpen ono enggak? Pulpen. Oh, ada. Nus, terima kasih.
Yuk. Mas, permisi. Boleh kenalan nggak? Boleh dong. Lah, sering ngopi malah turu. Iya mas. Ngopi. Aduh. Topeng iki ning sebelah dia ya. Sebelah kene. Sebelah kene ya iso. Di sebelah kene iki. Mari ngono. Motif-motifnya ditambahi ngono ki lho ya. Ngono kuwi. Misi. Di Demang. Halo, apa kabar? Malah. Malah Ki Demang ya. Kemarin itu Ya. saya sempat nyari info supaya baca tentang topeng Malang. Topeng Malang. Iya. Lah iki batik topeng Malang. Oh, iya kemarin saya juga sempat ke satu tempat, tapi orangnya itu sudah meninggal. Nah, saya cari info lagi ternyata di sini ada dengan di Demang yang katanya bertanggung jawab. Topeng Malang itu pancen akeh, banyak tersebar sana sini ya. Dek Tumpang Jabung, Glagadawa, Precet Senggreng dan lain sebagainya, Kedung Monggo. Wis akeh. Topeng di Kampung Budaya Polowijen itu adalah topeng paling tertua karena empu topeng namanya Mbah Reni itu lahir dan dimakamkan di sini. Pengembangan topeng Malang itu berawal dari Polowijen menyebar ke desa-desa yang lain. Ngono lho ceritane. Berarti nggak salah saya kesini ya. Ya mudah-mudahan tepat. Boleh dong Ki Demang kalau ada waktu saya dijelaskan dong. Saya Yo, pengen ayo. belajar soal tentang Ah. topeng. Boleh di. Mau ngukir topeng? Boleh. Oh, Gitu iya, kan mau bisa. diskusi soal topeng? Boleh. Ya, oke. Di dalam banyak topeng. Boleh lihat? Boleh, ayo. Siap. Rek, rampung dulu, Rek. Iya. Nah, sini. Ini galeri kami ya. Nah, Anda bisa lihat nih. Ini topeng model Jogjaan. Oh iya. Ya. Terus kemudian ini topeng model Solo Jogja. Ini topeng gaya Cirebon. Oh Cirebon. Nah, ini gaya Bali. Oh, Nah, iya. sementara yang di belakang saya ini semuanya adalah topeng Malang. Malangan. Anda bisa bedakan kan topeng Malangan dan topeng lainnya lebih detail Malang. Silakan dulu, nggak apa-apa. Oh, Ayo. iya. Wah, Hmm. Demang ini kan menarik ya, maksudnya topeng-topeng kan tokohnya banyak, tapi yang bikin malah penasaran tuh kenapa sih kok kayaknya ini tokohnya Panji ini kesatria dan tuh kebanyakan laki-laki, apa nggak ada tokoh yang
Perempuan. Ada dong, topeng itu kan ya ono Sekartaji, ada ragil kuning. Ini topengnya ini belakangnya ya. Nah, ini topengnya. Oh, ini kalau ragil kuning ini Ragil kuning. tokohnya apa dia? Menceritakan tentang kemudian karakternya atau apanya tuh? Ragil kuning adalah adiknya Panji. Nah, adiknya ini. Ya, gitu. Di mana Ragil kuning kemudian menikah dengan seperti topeng ini. Seperti Raden Gunung Sari. Nah, Raden Gunung Sari adalah adiknya Sekartaji. Oh. Jadi ini kan cerita soal dua kerajaan Jenggolo dan Panjalu yang kemudian bersatu kembali menjadi kerajaan besar yang kemudian dipindah di Kauripan kan. Seperti itu, ceritanya seperti itu. Ceritanya luar biasa. Cerita epos tentang Panji dan Sekartaji itu lebih menceritakan tentang kesetiaan, tentang cinta kasih, menceritakan tentang kesatria, tentang keharmonisan dan lain sebagainya. Upaya pencarian jati diri dan cinta suci itu yang bagaimana itu diceritakan dalam cerita Panji Sekartaji. Dan cerita-cerita itu adalah cerita khas nenek moyang kita yang kemudian bersatulah kerajaan Jenggolo dan Panjalu itu kembali. Nah, cerita ini tidak lengkap kalau kemudian dilengkapi dengan menikah kembali. Jadi menikahnya adiknya Panji ini, Ragil kuning ini, terus dengan Raden Gunung Sari. Raden Gunung Sari kan adiknya Sekartaji atau kalau saya kira Ipar. Nah, gitu. pada menikah nih gitu kan, sehingga kemudian kerajaan itu menjadi kuat. Nah, dia punya cerita tentang Sayembara Sodolanang. Sopo sing bakal iso mbabut sodoku, katakanlah begitu ya, gitu kan. Dia membuat sayembara itu, maka dialah yang akan menjadi suamiku, kan begitu. Akhirnya siapa? Pemenangnya adalah ya saudara sepupunya sendiri, kan gitu. Berarti Gitu. peran di Topeng Malang ini peran wanita juga. Peran wanita justru menjadi pemersatu bangsa, pemersatu kerajaan-kerajaan atau negara-negara yang pada saat itu dia mempersatukan. Nah, bagaimana perpecahan antara dua kerajaan ini bisa kemudian bersatu kembali menjadi kerajaan utuh Kediri yang kemudian lama-kelamaan kerajaan Kediri itu berkembang di sini era Tumapel gitu ya, yang berdirilah kerajaan Singosari dan kembali lagi ke Kediri, kemudian Kediri cuma dikalahkan lagi sama Singosari akhirnya berdirilah kerajaan Mojopahit. Nah, lambat laun juga kemudian terjadi pergeseran ya, atau mungkin kesenian ini tidak lagi diminati karena memang masuknya era Islam begitu ya. Nah, tapi di terakhir di tahun 1880-an itu ada salah satu tokoh namanya Mbah Reni, Empu Topeng Malang ya, yang itu menggiatkan Topeng Malang, tapi sebenarnya atas suruhan Bupati Malang Raden Aryo Suryodiningrat yang keempat, Bupati Malang yang keempat di tahun itu disuruh untuk membuat kesenian topeng. Semuanya desa-desa itu harus membuat kesenian topeng. Nah, ternyata yang bisa membuat topeng bagus itu adalah Mbah Reni. Siapa sih? Akhirnya Mbah Reni itu mengkurasi topeng-topeng ini di Jabung, di Tumpang, di Gelagah Dawa, di Senggreng, Precet dan lain sebagainya. Kan teman-teman beliau semuanya seangkatan. Topeng saat itu sudah bangkit gitu ya. Itu di sini ada berapa? Kalau di koleksi di daerah? Kalau di koleksi saya ini ya sama yang di depan tadi ya ada 100-an, tapi kan ada banyak yang sama kan gitu. Jadi tidak lengkap. Ada juga yang nggak lengkap itu kan, tapi lebih banyak yang samanya kan gitu. Saya boleh lihat. Silakan ayo. Jadi gini Mbak Mala ya, tadi saya ceritakan tentang ragil kuning, tentang
Raden Gunungsari, tentang Panji, tentang Asmoro Bangun itu kan kemudian menyatunya kembali tentang kerajaan Kediri. Nah, kerajaan Kediri itu kan juga membawai kerajaan Tumapel, ya, karena ada Akuwu. Nah, cerita tentang Akuwu Tumapel yang Tunggulametung itu kan mengambil Kendedes, ya, menculik Kendedes. Nah, Kendedes itu ada di Polowijen, tempatnya ada di sini ini, gitu loh. Yang kemudian Kendedes melahirkan keturunan raja-raja besar di Jawa, mulai dari Singosari sampai Mojopahit dan Mataram saat ini. Nah, kita duduk di sini, Mbak, malah. Jadi sejarah itu berulang dan peradaban yang dibangun di tiap masa-masa fasenya itu mengulang kejayaan di masa lampau. Nah, kerajaan Singosari atau Tumapel sebenarnya namanya, ya tokoh utamanya adalah Kendedes yang melahirkan raja-raja besar di Nusantara, kan begitu toh. Nah, ini situsnya di Polowijen ini. Nah, para perempuan-perempuan ini menjadi ikon pemersatu bangsa. Salah satunya juga termasuk Kendedes ini kan. Terkenal sekali kalau Kendedes itu ya. Iya, yang kemudian bagaimana membangun dan meletakkan pondasi kenegaraan, pondasi kerajaan saat itu dan sekarang itu kan kebangsaan dan beragam macam kebinekaan dan lain sebagainya, ya semuanya dari peran tokoh perempuan. Perempuannya pemersatu bangsa. Iya, perempuan pemersatu bangsa. Mari diminum. Demang, ya, makasih banget ilmunya. Sama-sama. Malah udah ditemenin, diajarin, dikasih minum juga. Ya, sekedar bernostalgia tentang masa lalu dan masa kejayaan Singosari. Keren banget, sukses terus di Demang semua. Terima kasih loh ya sudah berkenan berkunjung ke sini ya. Makasih, malah pamit ya. Sama-sama. Yuk, hati-hati. Iya, Mbak, boleh tahu nggak tadi masih apa Mbak? Oh, si wayang. Dari ini? Ya, wayang mendong. Wayang mendong. Ya. Boleh diajarin nggak Mbak? Boleh. Boleh Mbak. Ye. Ke situ ya Mbak. Ye. Enggak. Hari. Oh, Iya. ye.
ini menjadi seorang perempuan. Sekarang aku kasih nama dia. Aku kasih nama dia Retnaning Tias. Retnaning Tias. Retnaning Tias itu mutiara atau batu yang sangat berharga untuk sebuah hati. Nah, nih. Yeay, makasih. Kamu ini sendirian, tapi kok kelihatan bahagia banget ya? Aku. Nah, mau sendirian kok bahagia banget. Padahal wayang ini harusnya ada pasangannya. Ini kan perempuannya. Oh iya, laki-lakinya belum. Boleh minta dibikinin lagi nggak, Mbak? Ya tak buatkan, tapi kan ya tahu sendirilah. Kopi nih, Mbak. Wayang bagus sih. Siap. Ya. Oh iya, malah lupa lagi, belum kenal. Malah. Oh ya, Karjo. Oh, siap, oke. Malah bikin kopi ya, Mas? Ya, jangan lupa gulanya sedikit saja ya. Wah, arek ayu, pinter kayak wetan ya. Terima kasih. Nah, ini sudah jadi. Ini namanya Adi Sasmito. Adi Sasmito. Apa itu artinya? Adi itu sesuatu yang luar biasa. Sasmito itu adalah semacam sandi atau kode. Kode-kode yang istimewa bagi permata hati. Nah, iya, Retnaning Tias nih. Nah, ini pasangannya. Wah. Tak minum ya kopinya ya. Aduh. Loh, kok ekspresimu datar-datar saja, tidak segembira yang tadi? Ekspresinya malah. Ya. Nggak tahu, Mbah. Malah tuh kepikiran. Ini, tadi kan Mbah bilang kalau semua tuh ada pasangannya. Ya. Ya malah jadi curhat. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya Mbak, curhat dikit ya. Boleh, boleh. Jadi malah kenal sama seseorang, tapi waktunya tuh nggak tepat Mbak. Tapi nggak tahu kenapa sampai sekarang malah tuh masih inget sama dia. Tapi di sisi lain ada orang yang selalu ada buat malah, tapi malah nggak ngerasain apa-apa buat dia. Aku punya cerita. Mau dengar ceritanya? Mau. Nah, wayang ini kita pakai untuk bercerita. Gimana? Nah, ini seorang raja dan anaknya. Ini si anak ini mau diberi sesuatu. Yuk, dalam Romo. Maukah kamu aku beri hadiah? Mau Romo. Hadiahnya apa? Ini Nduk, kamu aku kasih pilihan. Yang pertama boneka dari cendana, kayu yang sangat wangi. Yang kedua itu adalah boneka dari emas. Pilih yang mana kamu? Nggih Romo, aku timbang dulu. Ya. Aduh, kalau aku pilih emas, indah sekali, tapi tidak wangi, dan aku harus menjaganya karena takut direbut orang. Tapi kalau aku ingin yang wangi, aku milih cendana. Bentuknya indah, warnanya kusam, tapi wangi. Aku harus pilih yang mana? Sedangkan Romo hanya memperbolehkan aku memilih salah satunya. Bagaimana, Nduk? Sudah kamu tentukan pilihan? Aduh, Romo, saya bingung menentukan pilihan. Itulah, Nduk, di dalam kehidupan, kamu akan dihadapkan kepada pilihan. Maka apapun yang kamu pilih, pastikan yang terbaik buat kamu. Sendika dawuh Romo, matur sembah nuwun. Iya, Nduk. Jadi itu. Nah, ceritanya. Ini boleh aku simpen, Mbak? Simpen. Adi Sasmito dan Retnaning Tias. Malah boleh nanya satu lagi nggak, Mbak? Oh, boleh, boleh. Sambil minum ya? Iya. Jadi itu
Malah lagi belajar tentang kisah cintanya Panji sama Galuh Chandra Kirana. Terus malah tuh ngerasa kayak itu ya, kisah cinta yang bisa menginspirasi, yang bisa bermanfaat buat banyak orang. Dan mungkin nggak kayak kisah cinta yang di luar-luar sana, yang bahkan akhirnya tuh tragis gitu Mbak, kayak mungkin Romeo and Juliet sampai Engtai. Kalau Panji sama Galuh Chandra Kirana ini kan kisah cintanya tuh luar biasa. malah juga pengen Mbak punya kisah cinta yang kayak gitu. Jadi penggalan cerita tadi itu saya ambilkan dari Panji. Oh iya? Ya, jadi dulu itu ada 2 orang putri kakak beradik. Ya, yang satu namanya Ragil Kuning, yang satu namanya Sekar Taji. Orang tuanya memberikan pilihan, Duk, kalian aku beri hadiah namun hanya 1. Hadiahnya 2 untuk 2 orang, makanya disuruh memilih. Bahkan di satu cerita mereka berebut. Nah, sedangkan Panji sendiri menginspirasi karena mereka berpisah antara Sekar Taji dan Asmoro Bangun, ya, Ragil Kuning dan Ragil Kuning ini sama Gunung Sari, Panji Asmoro Bangun dengan Sekar Taji. Mereka terpisah dan mereka bertemu dalam kisah-kisah yang luar biasa, menjadi dongengan Udit, menjadi dongengan Ande-Ande Lumut, menginspirasi sekali. Hanya cerita yang mampu merubah sudut pandang manusia secara massal, bukan fakta. Itulah kenapa aku selalu membawakan cerita-cerita dengan wayangku dan dengan mendongku ini. Nulot laku utama. Baca puisi ini tiap hari Rabu. Terus kalau kamu nggak mau ikut, ngapain berangkat dari tadi? Mbak Siti. Halo. Kayak biasa ya Mbak? Kayak biasa ya. Inilah malam-malam yang selalu kita tunggu, yaitu adalah malam di mana Mbak Mala ini akan baca puisi. Beri tepuk tangan buat Mbak Mala. Wow. Setiap di acara Rabu Puisi ini, Mbak Mala ini selalu menjadi orang spesial yang akan membacakan puisi untuk kita semua. Halo Mbak Mala, selamat malam. Wow, ngomong-ngomong nih Mbak Mala ini katanya lagi mempelajari, gentol sekali mempelajari tentang topeng Malang ya? Bener banget. Wow, ini aku punya surprise buat Mbak Mala. Apa tuh? Gini Mbak Mala, gimana kalau Mbak Mala habis ini baca puisi sambil didampingi sama tari topeng Malangan? Serius? Serius dong. Nah gimana, surprise banget kan? Kaget banget. Wah kaget banget. Ini Mbak Mala mau baca puisi apa ini? Judulnya Selasa Peristiwa. Wow, judulnya Selasa Peristiwa. Ini kayaknya mantep banget nih. Oke Mbak Mala udah siap? Siap. Oke, inilah penampilan dari Mbak Mala didampingi oleh tari topeng Malang. Beri tepuk tangan buat Mbak Mala
selaksa peristiwa. Yang hadir dalam kisah mitos dan nyata telah terurai menjadi ruang-ruang cerita maupun sejarah, mengisi penuh yang tadinya hampa. Selaksa peristiwa. Sehingga menjadi petuah bijak, pelajaran berharga, atau cuma sekedar cerita cinta receh yang seringkali berakhir dengan persatuan cinta tersebut. Ya, selaksa peristiwa. Pelajaran berharga, atau cuma sekedar menjadi cerita cinta receh yang seringkali berakhir dengan persatuan cinta tersebut. Ya, selaksa peristiwa. Terima kasih. Permisi. Oh iya, Dok. Ada apa? Betul, tahu dari mana? Saya pernah lihat podcastnya Mbak Yongki yang bahas tentang Pak Joko Riyadi. Beliau adalah guru saya. Beneran?
betul sekali. Boleh nggak Mbak nanti kalau kita mungkin ngobrol bentar di sana? Baik, saya pakai pakaian dahulu ya. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Wih, keren. Thank you. Keren kamu. Halo ganteng, cantik, siapa lagi nih yang mau perform? Dari sini ada yang mau perform? Wow, Mas yang di sana boleh maju Mas. Wah ini kayaknya mau perform, beli tepuk tangannya dong buat Mas yang di sana. Wow, boleh, ini boleh kenalan. Ini dengan Mas siapa ini? Nama saya Woro, Mbak. Woro. Wow, Mas Woro ini mau baca puisi atau mau nyanyi? Kebetulan kalau baca puisi saya belum bisa. Kalau boleh nih, saya pengen nyanyi. Ya, liriknya dari puisi juga sebenarnya. Kalau boleh tapi. Boleh banget dong, beri tepuk tangannya buat Mas Woro. Wah, Mas Woro ini mau nyanyi, ternyata liriknya dari puisi. Mau diiringi lagu atau diiringi musik atau gimana ini? Kayaknya lebih enak diiringi sama musik. Kalau sendiri kan nanti jatuhnya kayak akapela. Jadi kan nggak enak. Kayaknya enak bareng sama teman-teman Panji. Wow, jadi mau diiringi dengan teman-teman Panji. Oke, udah siap Mas Woro? Oke, ini dia penampilan dari Mas Woro. Beri tepuk tangan buat Mas Woro. Terima kasih.
excited banget ya. Kamu apaan sih? Kamu dari tadi tau nggak bikin kesel. Kita baru nyampe tadi udah bikin kesel. Suka jadi center point di sini. Oh. Kamu. Gila. Ono apa to, Nduk? Kok kang sawangane iku susah? Iya, Nduk. Ini loh, Mbak. Tadi tuh habis berantem. Oh. Ya terus? Jadi nggak bisa pulang. Loh. Ya wis rek ngono tak terno. Apa nggak ngerepotin, Mbak? Enggak. Ya mobil Mbak itu mobil tua, kayak Mbak juga. Gitu. Tapi yang penting nyampe rumah. Ya, nggak apa-apa, Mbak. Makasih ya. Ya gitu. Ayo, Kak. Di sini nih gak ada ini mana? Malah, gak ada ini ya? Enggak. Katanya anu apa? Biar masyarakat ke Ngawonggo apa kemana gitu? Ngawonggo kayaknya. Kenapa? Ngapain kamu di sini? Aku mau minta maaf. Iya, maafin. Tapi kamu pergi dari sini. Gak bisa gitu lah. Loh, kayak Sangono mas, lagi kerja ini. Diem, mau ikut-ikut, ikut. Aku bilang kamu pergi sekarang. Kenapa deh ini? Apa oleh mau di gini? Jancuk. Oh, kamu tahu namaku? Aku tahu dari Om. Oh iya, aku mau kasih kamu lirik dari puisi kamu. Lirik? Kayaknya waktunya nggak tepat.
udah kalau gitu aku pamit dulu. Terima kasih sekali lagi. Kenapa? kabar ini? Baik, alhamdulillah. Terus kalian kemudian. Terus lu pandai Singosari mau. Iya. Tanggapan panca. Oke, cuan yo, pokoknya cuan. Karena kita ke bojo, di Mas Blonjo. Ini tentu enggak tahu mungkin Blonjo ketahui. Selain itu kan mumpung wis rada buka titik ya. Los wis. Mulai los ya? Iya, mulai los terus. Semoga aman. Semoga gentongnya enggak ting ngono maneh. Oke, teman-teman Panjilara Suara, ataupun saya sudah diterima di sini. Kebetulan saya ini sedang mencoba apa ya, bisa dibilang mengkomunikasikan gitu kan. Ya waktu itu Panjilara Suara kan sempat main, terus kemudian saya liput kan sama saling sama jalan-jalan dan ternyata viral. Nah, kebetulan dari tayangan yang viral itu saya dapat DM dari beliaunya. Nah, beliau ini adalah salah seorang produser dari satu production house yang dari Jakarta yang ternyata tertarik dengan Panjilara Suara. Terus juga pernah melihat tayangan Saling Sapa Jalan-Jalan yang melihat Mas apa? Mas Woro, ya. Mas Woro yang juga viral karena Saling Sapa Jalan-Jalan juga yang pernah membawakan lagu apa itu Mas? Judulnya kamu apa ya Mbak? Sampai bingung saya Mbak. 5, 4, 3, ayo 1. Apa sih? Peristiwa. Ya, nah beliaunya juga melihat tayangannya Mas Woro. Nah, itu lagunya Mas Woro sendiri? Kebetulan iya. Cuman iya Mbak. Iya. Loh, kok bingung? Kebetulan sih kalau lirik nggak cuma saya sendiri sih Mbak, ada seseorang yang kayaknya nanti juga harus saya koordinasi dulu atau saya ajak ngobrol dulu untuk masalah itu. Takutnya kan salah hak cipta kan takutnya kayak gitu ya. Iya. Jadi saya harus koordinasi dulu sama seseorang yang juga berpengaruh dengan lirik itu. Oke, berarti ada orang lain lagi di balik itu. Ada. Mungkin bisa kita nanti ditemukan ya Mas, ya dikenalkan juga jadi biar enak ngobrolnya gitu, ada miskomunikasi gitu Mas. Iya, apa boleh. Cuman nanti karena saya harus makan dulu, saya juga nggak tahu orangnya di mana gitu. Lah, bisa Mas? Iya, soalnya kan nggak serupa sama saya. Jadi ya itu, jadi saya harus makan dulu. Nggak kenal tapi sama orang. Kenal. Cuman kan kalau hari ini kemungkinan bisa atau enggaknya kan kurang tahu. Mungkin besok atau lusa bisa saya kontak. Oke. Setelah ini sebaiknya bisa segera kontak ya Mas sama si penulis lirik utamanya ya kan. Ya. Nanti berarti ini sementara kita pending dulu gitu ya teman-teman Panjilara Suara. Jadi nanti kita akan ngobrol lagi gitu ya. Jadi biar semuanya sama-sama clear, biar nggak ada
salah sangka, nggak ada miskomunikasi karena ini berurusan dengan karya. Bawa ya. Kita lihat ya. Boleh Pak, boleh. Yuk. Teknisnya. Iya, biar lebih gampang gitu. Ya. Ya. Waktunya mepet tuh, sakuran gitu. Sorry Mas Wara, ini mau ngomong agak pribadi sifatnya nih dengan Mas Wara. Mas Wara tahu yang namanya Malah? Bapak kok tahu Malah Pak? Oh iya, saya kenal dengan keluarganya. Oh iya? Iya. Waduh, saya jadi gak enak nih Pak. Gimana seumpama dia nyari kamu? Wah, kayaknya nggak mungkin sih Pak, kan saya di sini malah juga nggak tahu di mana Pak. Coba kamu lihat di jendela. Wah. Pak, maaf nih, bukannya mau sopan, cuman saya mau izin dulu, harus ada yang saya selesaikan dulu sama Mama. Permisi ya Pak. Pak, terima kasih ya udah nemuin sama Mama. Bentar ya Pak. Bentar ya. Kamu kok bisa di sini? Enak. Helok dulu ya. Thank you. Semua minta lalu dia nawar bisa dari rekan. Wow. Itu dengan waktu itu. Ya nggak apa-apa dong. Malah aku happy. Itu kan karya kamu. Iya. Ya udah deh. Aku nggak bisa sekali cuman dengan kita. Tapi aku. Malah. Ya. Saya membayangkan jika sebuah kota bergerak tanpa wasa kebudayaan akan menjadi kota yang kering, tawar, dan ampas.